kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini menekankan bahwa pentingnya partisipasi rakyat dalam dunia pengambilan keputusan politik. Sila ini mengandung makna bahwa kebijaksanaan yang bijaksana harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik dan keputusan tersebut harus melibatkan partisipasi rakyat. Dalam konteks isu politik, sila keempat menekankan pentingnya demokrasi, yang dimana demokrasi itu merupakan prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima dan bahkan bekerja sama dalam mencapai kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Nah, kita membatasi kemerdekaan yang berkata bahwa semua itu adalah untuk menciptakan kesatuan, sehingga masyarakat dapat bekerja sebagai satu subjek. Nah, oleh karena itu, negara tersebut menjadi negara demokrasi. Alasan ketertarikan saya pada calon presiden dan wakil calon presiden di tahun 2024 yaitu Pak Ganjar. Ketertarikan saya yang pertama karena Pak Ganjar sudah banyak pengalamannya dalam dunia politik. Yang kedua, cara berbicara Pak Ganjar meyakinkan saya untuk memilihnya. Yang ketiga, Pak Ganjar juga terkenal dengan senyum yang lebar, mudah menyapa, dan juga merakyat. Yang selanjutnya adalah tegas dan sikap kritis Pak Ganjar tetap tegas dipertahankan. Nah, itulah alasan ketertarikan saya pada calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan keberatan saya terhadap kedua calon presiden dan wakil presiden itu, yang pertama itu Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tidak mempunyai pengalaman dalam dunia politik, karena Pak Prabowo di dunia militer. Sedangkan Pak Anies, alasan saya karena seandainya Pak Anies jadi presiden di tahun 2024, dia ingin mengislamkan Indonesia. Kemudian tokoh yang membahas tentang sila keempat itu adalah Pak Ganjar, karena Pak Ganjar membahas tentang demokrasi. Demokrasi yang dimana pengertiannya adalah prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menghargai pendapat sesama, menerima dan bahkan bekerja sama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Kemudian dari gagasan dari Pak Ganjar Pranowo ketika wawancara itu adalah yang menarik menurut saya adalah mengenai penegakan hukum. Tantangannya itu yang pertama budaya korupsi, kemudian yang kedua kebijakan korupsi, kemudian yang ketiga itu ada sistem atau aturan korupsi, dan yang keempat adalah praktik korupsi. Dan adapun solusi yang nomor satu itu adalah penguatan kejaksaan, KPK dan kepolisian. Yang kedua, saluran bagi rakyat untuk terlibat penanggulangan korupsi. Dan yang ketiga adalah tinjau kebijakan, sistem dan aturan yang korupsi.